Ada momen dalam sejarah ketika masa lalu dan masa kini seolah bersentuhan. Ketika teks yang ditulis ribuan tahun lalu bergema dalam berita hari ini. Ketika bangsa-bangsa kuno bangkit kembali dengan nama yang sama. Dan ketika orang-orang di seluruh dunia mulai bertanya, apakah nubuatan itu berbicara tentang momen ini? Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan menemukan koneksi yang tidak pernah disadari kebanyakan orang. Saya tidak akan memberitahu Anda apa yang harus dipercaya, tetapi saya akan menunjukkan sesuatu yang bisa sepenuhnya mengubah cara Anda melihat peristiwa terkini. Jeda dramatis. Karena hanya mungkin kita sedang membaca bab yang sama, yang hanya dibayangkan oleh generasi sebelumnya. Tetapi sebelum kita mulai, berikan like jika Anda ingin memahami koneksi mendalam antara sejarah, nubuatan, dan peristiwa modern. Dan di komentar berita, saya dari mana Anda menonton? Apa yang akan Anda pelajari jarang dibahas dengan kedalaman seperti ini. Oktober tahun 2024, langit di atas Israel dipenuhi sesuatu yang belum pernah disaksikan generasi modern. Ratusan rudal balistik melintasi cakrawala datang langsung dari Iran. Bukan kelompok ekstremis, bukan milisi pemberontak. Ini adalah satu bangsa menyerang bangsa lain. Untuk pertama kalinya dalam sejarah yang terdokumentasi antara kedua negara ini, dan sementara sistem pertahanan mencegat proyektil dalam ledakan bercahaya di langit malam. Sesuatu yang lebih dalam terjadi di hati jutaan orang. Para sarjana Alkitab di seluruh dunia membuka teks-teks kuno dan merasakan getaran dingin merayap di tulang belakang mereka. Karena di sana, pada saat itu terjadi sesuatu yang mereka takuti akan melihatnya dalam hidup. Persia kuno, sekarang disebut Iran, menyerang Israel. Bagi kebanyakan orang, ini hanyalah konflik lain di Timur Tengah. Berita utama lain yang akan segera dilupakan. Tetapi bagi mereka yang mengenal kitab suci nubuatan, ini berbeda. Ini adalah jenis peristiwa yang tidak boleh diabaikan. Mengapa? Karena 2600 tahun yang lalu, seorang nabi bernama Yehezkiel menulis tentang perang masa depan. Perang di mana bangsa-bangsa tertentu akan bersatu melawan Israel. Dan di puncak daftar bangsa-bangsa itu ada Persia. Bukan Roma, bukan Babel, bukan kerajaan-kerajaan yang mendominasi dunia pada zamannya. Persia, Iran saat ini. Dan bersamanya, bangsa-bangsa lain disebutkan. Magog, Gomer, Togarma, nama-nama kuno yang banyak sarjana hubungkan dengan wilayah Rusia modern, Turki, dan daerah-daerah di sekitar Laut Hitam. Sekarang berhenti dan pikirkan. Pada Oktober tahun 2024, siapa sekutu utama Iran? Rusia, Turki, tepat wilayah-wilayah yang disebutkan lebih dari 2 milenium lalu. Kebetulan, mungkin, tetapi ketika kebetulan menumpuk, mereka mulai membentuk pola. Dan pola memerlukan perhatian. Saya tidak di sini untuk memberitahu Anda bahwa akhir dunia terjadi besok. Saya di sini untuk menunjukkan sesuatu yang dilewatkan kebanyakan orang saat menggulung feed berita. Ada koneksi antara peristiwa terkini dan teks-teks nubuatan yang mustahil untuk diabaikan. Dan koneksi ini jauh melampaui Timur Tengah. Untuk memahami apa yang mungkin terjadi sekarang, kita perlu kembali ke tahun 593 sebelum Masehi. Yehezkiel bukan orang yang berkuasa. Dia adalah seorang imam yang diasingkan. Hidup di antara orang-orang Yahudi yang dideportasi di Babel. Israel telah jatuh. Bait suci dihancurkan. Bangsanya tersebar. Dan pada saat keputusasaan absolut inilah, dia menerima salah satu penglihatan paling mengganggu yang pernah dicatat. Penglihatan itu memiliki nama Perang Gog dan Magog. Yehezkiel melihat masa depan yang jauh, di mana Israel akan dipulihkan. Tidak hanya secara spiritual, tetapi secara fisik. Orang-orang akan kembali ke tanah mereka. Kota-kota dibangun kembali. Bangsa itu ada lagi. Ini saja sudah luar biasa.
Bayangkan, seorang pria dalam pengasingan menubuatkan bahwa bangsanya yang hancur akan pulang, bukan dalam beberapa dekade, tetapi dalam berabad-abad yang akan datang, dan kemudian penglihatan menjadi suram. Yehezkiel melihat bangsa-bangsa di utara bangkit melawan Israel, dipimpin oleh sosok yang disebut Gog. Bangsa-bangsa ini akan membentuk aliansi yang tidak mungkin, dan mereka akan menyerang Israel ketika rakyat hidup dalam keamanan, berpikir bahwa mereka akhirnya menemukan kedamaian. Nama-nama bangsa ini dicatat dengan presisi bedah. Persia, sekarang Iran Kush, wilayah Sudan atau Ethiopia Put, Libya Gomer, wilayah Turki, Togarma, daerah antara Turki dan Kaukasus Magog, ditafsirkan oleh banyak orang sebagai wilayah di utara, mungkin termasuk wilayah Rusia. Sekarang inilah yang membuat siapapun berpikir, selama 2500 tahun, nubuatan ini tampak mustahil. Israel tidak ada sebagai bangsa, tersebar di seluruh dunia. Bagaimana bisa diserang jika tidak ada? Tetapi kemudian, 1948 tiba, melawan semua kemungkinan sejarah. Setelah hampir 2000 tahun tanpa tanah air, bangsa Yahudi diakui sebagai bangsa lagi. Israel terlahir kembali. Dan syak, itu sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bangsa-bangsa yang sama yang disebutkan oleh Yehezkiel mulai membentuk persis jenis aliansi yang dia gambarkan. Iran, Rusia, Turki, negara-negara yang secara historis memiliki sedikit kesamaan, sekarang berbagi kepentingan strategis, aliansi militer, dan posisi bersama terhadap Israel. Kebetulan, sejarah atau pola nubuatan yang terungkap di depan mata kita. Dan ada lagi, Yehezkiel mengatakan bahwa serangan ini akan terjadi ketika Israel hidup dalam keamanan. Dalam beberapa tahun terakhir, Israel menandatangani perjanjian damai bersejarah dengan negara-negara Arab. Perjanjian Abraham membawa rasa keamanan regional yang tidak ada selama puluhan tahun. Sampai serangan Oktober dimulai. Disinilah kebingungan terjadi. Banyak orang mendengar Gog dan Magog dan berpikir bahwa hanya ada satu nubuatan dengan nama itu. Tetapi Alkitab menyebutkan Gog dan Magog dalam dua konteks yang benar-benar berbeda dan mencampurnya menciptakan interpretasi yang salah. Penyebutan pertama, Yehezkiel 38-39, ditulis 593 sebelum Masehi, menggambarkan perang sebelum kerajaan 1000 tahun Kristus, invasi melawan Israel di hari-hari terakhir. Sebelum kembalinya Yesus, penyebutan kedua, Wahyu 20, ditulis 95M, menggambarkan pemberontakan setelah kerajaan 1000 tahun Kristus, 1000 tahun setelah kedatangannya, ketika setan dilepaskan untuk waktu singkat. Ini adalah peristiwa yang berbeda, zaman yang berbeda, konteks yang berbeda. Jadi ketika para sarjana berbicara tentang Gog dan Magog terjadi sekarang, mereka merujuk secara khusus pada nubuatan Yehezkiel, bukan Wahyu. Mengapa ini penting? Karena ini menentukan kapan dalam kronologi nubuatan kita berada. Jika Yehezkiel 38-39 sedang digenapi, itu berarti kita berpotensi mendekati peristiwa yang mendahului kembalinya Kristus, bukan setelahnya. Sekarang, tentang garis waktu, ada interpretasi yang berbeda di antara orang Kristen yang tulus tentang kapan tepatnya peristiwa ini terjadi. Beberapa percaya perang Gog dan Magog terjadi sebelum periode yang disebut kesengsaraan 7 tahun konflik global. Yang lain percaya terjadi selama paruh pertama dari 7 tahun ini. Yang lain lagi terjadi di tengah atau di akhir periode ini. Tidak ada konsensus mutlak, dan ini penting untuk diakui. Orang-orang saleh dan sarjana tidak setuju tentang detail spesifik, tetapi inilah poin kesepakatan. Terlepas dari waktu yang tepat, perang Yehezkiel 38-39
dipandang sebagai penanda nubuatan yang signifikan, tanda bahwa jam bergerak menuju peristiwa akhir sejarah manusia, seperti yang kita kenal. Dan hasil nubuatan, menurut Yehezkiel, Israel tidak memenangkan perang ini dengan kekuatan militer superior. Kemenangan datang melalui intervensi ilahi langsung. Gempa bumi mengguncang bumi. Kebingungan jatuh pada tentara penyerang. Mereka mulai bertarung satu sama lain. Penyakit menyebar. Api dan belerang turun dari langit. Hasilnya sangat menghancurkan, sehingga memakan waktu 7 bulan untuk mengubur yang mati. Dan senjata yang ditinggalkan menyediakan bahan bakar untuk Israel selama 7 tahun. Mengapa? Menurut nubuatan, agar semua bangsa tahu bahwa Allah Israel itu nyata. Bukan konsep, bukan kekuatan abstrak, tetapi Allah yang bertindak dalam sejarah manusia. Percaya atau tidak, itu adalah struktur nubuatan, dan memahami strukturnya sangat penting untuk mengevaluasi apakah peristiwa terkini terhubung dengannya. Jika Anda mencari tanda-tanda akhir zaman di internet, Anda akan menemukan terutama dua hal: sensasionalisme ekstrem atau skeptisisme total. Tetapi ada jalan ketiga, analisis yang tenang dan jujur. Yesus ditanya langsung oleh murid-muridnya, "Apa tanda-tanda kedatanganmu dan akhir zaman?" Jawabannya bukan buat video viral tentang setiap gempa bumi. Dia memberikan penanda spesifik dan mengatakan sesuatu yang krusial. Ketika kalian melihat semua ini terjadi bersama-sama, ketahuilah bahwa sudah dekat. Kata kuncinya adalah bersama-sama. Perang selalu ada. Gempa bumi selalu terjadi. Kelaparan, penyakit, konflik, semua ini adalah bagian dari sejarah manusia. Tetapi Yesus berkata, perhatikan, ketika mereka mulai terjadi dengan frekuensi lebih besar dan bersamaan, seperti kontraksi persalinan, jarang di awal, kemudian semakin dekat dan intens. Jadi, apa yang berbeda sekarang? 1. Pemulihan Israel 1948. Untuk pertama kalinya dalam 2000 tahun, Israel ada sebagai bangsa. Ini dianggap mustahil. Tidak ada bangsa dalam sejarah yang kehilangan tanahnya begitu lama dan kembali membentuk bangsa. Tetapi itu terjadi. Yerusalem di bawah kendali Yahudi 1967. Selama berabad-abad, Yerusalem berada di bawah kendali asing. Pada tahun 1967, untuk pertama kalinya sejak Kekaisaran Romawi, kembali ke kendali Israel. Ketiga, aliansi nubuatan terbentuk negara-negara yang disebutkan dalam Yehezkiel, yang secara historis memiliki sedikit hubungan satu sama lain, sekarang bekerja sama. Iran, Rusia, Turki. Keempat, teknologi memungkinkan nubuatan kuno Wahyu berbicara tentang
Setiap kata lebih penting. Setiap pilihan berarti ini bukan tentang hidup dalam keputusasaan. Ini tentang hidup dengan intensitas, dengan niat. Kebenaran akhir, generasi sebelum kita melihat tanda dan bersiap. Beberapa melihat Yesus kembali? Tidak. Tetapi, apakah hidup mereka sia-sia? Sama sekali tidak. Mereka hidup dengan tujuan. Mereka mencintai dengan mendalam. Mereka mempertahankan harapan. Dan ketika tiba waktunya mereka pergi, bukan dalam pengangkatan global, tetapi di akhir alami kehidupan, mereka pergi dalam damai. Karena bersiap untuk akhir zaman dan bersiap untuk akhir waktu Anda adalah hal yang sama. Jadi, inilah tantangannya. Jangan hidup terobsesi dengan jadwal nubuatan, tetapi juga jangan hidup mengabaikan sepenuhnya bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Hiduplah seolah setiap hari penting, karena memang penting. Hiduplah seolah ini bisa menjadi yang terakhir, karena bisa jadi, dan hiduplah dengan cara yang ketika Anda melihat ke belakang, baik 50 tahun dari sekarang atau besok, Anda bisa berkata, saya hidup dengan baik, saya mencintai dengan baik, dan saya siap. Jika konten ini membuat Anda berpikir secara berbeda tentang peristiwa terkini, berikan like Anda, dan di komentar beritahu saya, apa yang paling mengejutkan Anda dari apa yang Anda lihat di sini? Dalam video-video berikutnya, kita akan mengeksplorasi koneksi lain antara nubuatan kuno dan dunia modern, tanpa sensasionalisme, tetapi dengan kedalaman berlangganan agar tidak ketinggalan. Dan ingat, masa depan mungkin tidak pasti, tetapi cara Anda hidup hari ini sepenuhnya berada di bawah kendali Anda. Sampai video berikutnya.